Halo guys, hal yang baik diawali dengan perkenalan. Oleh karena itu, tak kenal maka tak sayang. Pas kenal, orang pun sayang. Perkenalkan, nama saya Indah Hamisa Komore, kelas 1C. Kelompok 1. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan individu dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Masuk pada pembahasan awal yaitu definisi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan, yaitu berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat gram, kilogram, ukuran panjang sentimeter, meter, dan ukuran tulang. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kumpulan kemampuan skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan yang menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Next, materi berikutnya ialah alur pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan individu adalah proses yang berkelanjutan dan kompleks. Berikut adalah beberapa tahapan alur pertumbuhan dan perkembangan individu. 1. Tahap bayi. Dari 0 sampai 2 tahun pada tahap ini, individu mengalami perubahan fisik secara cepat dan signifikan seperti peningkatan berat badan, perkembangan otot, dan meningkatnya koordinasi gerakan. Selain itu, tahap ini juga ditandai dengan perkembangan kognitif yang cepat. 2. Tahap anak-anak dari 2 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, individu terus mengalami perkembangan fisik seperti lebih tinggi dan lebih berat, sementara itu perkembangan kognitif meningkat pesat seperti kemampuan berpikir abstrak dan logis. 3. Tahap remaja. Dari 13 sampai 19 tahun. Pada tahap ini, individu mengalami perubahan fisik yang signifikan seperti pubertas dan perkembangan organ genital. Tahap ini juga ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir dan pemahaman tentang dunia. 4. Tahap dewasa awal. Dari 20 hingga 39 tahun. Tahap ini juga ditandai dengan pembentukan hubungan sosial dan pendirian karir. Mulai mencari nafkah, memilih pasangan berumah tangga, hingga menerima tanggung jawab kewarganegaraan sesuai dengan perundang-undangan dan tuntutan sosial. 5. Tahapan dewasa tengah. Dari 40 hingga 59 tahun. Pada tahap ini, individu mengalami penurunan secara fisik dan kognitif. Namun tahap ini juga ditandai dengan membangun relasi yang lebih matang dan berkontribusi pada masyarakat. Tahap dewasa akhir, 60 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mengalami penurunan fisik dan kognitif dan signifikan. Tahap ini ditandai dengan refleksi dan pengalaman seumur hidup serta persiapan untuk akhir kehidupan. Berikutnya pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. 1. Faktor turunan atau warisan. Berbeda dengan faktor lingkungan, faktor keturunan pada umumnya kecenderungan yang sulit untuk dimodifikasi, yaitu bentuk tubuh dan warna kulit, sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang, intelijensi dan bakat. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari, dan keadaan alam sekitar dengan iklim, flora, dan sebagainya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung pada keadaan lingkungan anak itu sendiri, serta jasmani dan rohaninya. Materi terakhir yaitu teori-teori yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 1. Teori nativisme. Teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Apabila dari keturunan baik maka akan baik, dan apabila keturunan jahat maka akan menjadi jahat. 2. Teori empirisme. Menurut teori ini, individu yang dilahirkan itu sebagai kertas atau meja yang putih bersih yang belum ada tulisan-tulisannya. Karena itu, peranan pendidikan di dalam hal ini sangat besar. Pendidikan akan menentukan keadaan individu itu kemudian hari. 3. Teori naturalisme. Aliran teori ini juga dapat disebut sebagai aliran negativisme. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memiliki kewajiban untuk membiarkan pertumbuhan anak didik dengan sendirinya maupun diserahkan kembali pada lingkungannya. 4. Teori konvergensi. Pada teori konvergensi ini dikemukakan bahwa pembawaan serta pengalaman pada perkembangan manusia memiliki peran penting, di mana antara lingkungan orang tersebut berada dengan bakat yang dimiliki sejak lahir saling mempengaruhi satu sama lain. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.